dari beberapa gue memulai graffiti dan custom, pada saat itu orang-orang selalu bilang emang ada duitnya gini. Orang-orang tuh selalu gitu ngomong, lu nggak ada masa depannya apalagi gini-gini. graffiti ya. Iya, graffiti yang orang selalu bilangnya iya, vandal lah. Itu dia kayak orang-orang selalu berpikirnya nggak ada masa depannya nih ini. Hari ini kita ngobrol sama Abeng Eke Hard13. Beng, sehat ya Beng ya? Alhamdulillah. Gila nih, lu seorang sosok yang legendaris lah. Gue diundang nih, tapi gue bukan musuh lu, Sam. Biasanya tamu-tamu yang diundang nih kayak, oh, pernah ada drama-drama ribut nih. Abeng nih kenal udah cukup lama ya Beng ya? Lama ya. Zaman dulu tuh gue tahu seorang Abeng ini dari namanya Ben Hard13 ya? Dari Ben Hard Custom Ben Hard mungkin. Custom ya? Iya, terus gue bikin sepatu 23. Sepatu 23. Ya. Sebenarnya orang-orang justru banyak tahu juga memang dari sepatu juga sih, dari sepatu. Kalau Hard13 kan mungkin karena memang orang nyangkanya tadinya orang berbeda. Ben Hard sama Hard13 tuh orang yang beda, tapi kalau yang teman-teman ya tau lah gitu. Iya. Tapi gue taunya justru pertama kali memang sepatu 23 itu. Ya kan, jadi mungkin di tahun 2012. Iya, kalau nggak salah 2012 tuh gue pertama kali ya. Salah tuh di Kaskus, seingat gue. Iya, masih main Kaskus. Gue japri sempet mau ngastem sepatu Air Force One waktu itu. Terus ngobrol. Tiba-tiba ya gitu. Karena Iwan Senloko kalau nggak salah. Karena Iwan Senloko ngasih tahu bahwa lu tuh ada di graffiti juga. Ya. Dan lu juga nge-custom juga. Jadi ini kayak ini satu orang yang sama gitu ya. Tapi gimana sih awal lu memulai semua itu tuh? Oke, jadi kan sebenarnya kalau ini ngomongin dulu kenapa akhirnya gue bisa meng-custom sepatu ya. Kalau ngomongin gambar kan gue start gambar itu di 2005 lah. 2005 tuh ya. Dulu namanya juga belum Hard13, gue masih pakai namanya Beng lah. Beng. Karena kan gue nama panggilan gue Abeng. Jadi gue bikin kayak udah Beng aja Beng gitu, dan itu gue bombing di jalan segala macem sampai di tahun 2009 baru gue ganti nama jadi Hard13. Nah, tapi sambil itu pun di tahun 2009 itu gue SMA, nggak salah ya, SMA kelas 1. Dulu bentar, 2009 lu SMA kelas 1, berarti 2005 lu mulai bombing lu SMP berarti ya? SMP kelas 1. Gokil. Gitu, dan justru gue nge-custom itu mulai coret-coret sepatu, belum nge-custom yang proper ya. Jadi di kelas di SMP itu kan gini, gue dulu ya untuk beli sepatu-sepatu yang gue pengen belum ada duitnya lah ya. Belum ada budget, belum ada duitnya. Nah, dulu gue punya sepatu tuh North Star, kalau mungkin lo tahu. Tahu dong North Star. Biar keren, label belakangnya tuh gue cat putih, gue ganti jadi All Star kayak gitu-gitu loh. Jadi itu mulai kayak ada sense pengen kayak nge-custom dari situ. Terus sampai akhirnya gue kayak, karena kan gue emang suka gambar kan, sepatunya gue coret-coret segala macam, doodling lah. Iya. Terus sampai akhirnya karena gue sering ngegambar di sepatu, di 2009 gue masuk SMA. Ada temen gue yang kayak, keren banget sepatu lu, gue mau dong digambarin. Nah, itu pertama kali gue dapet orderan custom. Dari teman sendiri? Dari teman sendiri. Dan, berapa ya, gue maksudnya gak tahu nih. Ya terserah lu deh gitu. Gue dibayar kalau gak salah pertama kali 20.000 gak salah gitu. Oh, 20.000 tuh. Gambarnya gue bilang, udahlah gak apa-apa gambarin. Kalau gak salah gue juga gambarnya masih pakai cuman pakai warna putih gitu loh, hitam putih gitu doang. Oke. Nah, itu makin rame. Ada lagi yang kayak, Bing, gue mau juga deh gambarin. Nah, terus juga gue sering banget dari zaman sekolah sketching wajah gitulah, sering jual-jual gitu lah, biasa lah. Kalau gue emang sukanya interestnya di gambar realis kan. Jadi sering banget tuh orang kayak pacarnya mau ulang tahun gitu-gitulah. Nah, karena gue akhirnya menyadari bahwa kayaknya memang kekuatan gue di potret kan. Gue cobalah bikin potret di sepatu. Dan kebetulan pada saat itu memang gue sukanya di sepatu-sepatu ya Converse, yang kanvas lah. Itu kan lebih gampang eksekusinya. Terus juga gue suka sepatu Vans juga pada saat itu. Gue cobalah gambar di sepatu Vans. Terus pada saat itu awal-awal itu masih dibentuknya kalau nggak salah komunitas Fanshead. Ya kan, gue ikutan join kalau nggak salah di grup Facebook atau apa. Gue posting lah di sana. Rame. Makin rame ini segala macam. Gue upgrade lagi skill gue makin bagusin gambarnya. Nah, ada satu momen ketika gue nggak gambar. Ini gue cuman ada sepatu gue udah rusak banget. Terus gue cuman ganti warna doang, jadi gue repaint lah. Sepatunya tuh udah pudar buluk. Tapi ini sepatu apa nih, Bang? Awalnya? Sepatu Vans juga. Karena kan gue emang suka banget Vans lah dulu kan. Iya. Itu sepatu gue udah buluk, nah gue cuman cat doang. Terus gue posting lagi kalau nggak salah di forum itu. Buat apa lu beli sepatu baru kalau sepatu lama lu bisa jadi baru lagi, kalau nggak salah gue ngomong gitu. Itu jadi makin rame. Nah, orang-orang yang tadinya taunya di momen itu gue cuma nge-repaint, ternyata pas ngeliat dan ngobrol sama gue bisa nge-custom. Nah, disitulah gue promosiin, terus ada ikutan gathering fanset, gue jelasin ya gue bisa custom ini segala macam. Nah, mulai akhirnya di gathering selanjutnya gue diundangnya
ngegambar. Jadi kayak ya udah acara live paint live painting. Nah, jadi memang nama gue sebenarnya lumayan cukup naik ketika waktu itu masih Benhard Custom. Benhard Custom, nah si Benhard ini diundang di acara-acara fanset. Terus gue juga diundang ke luar kota gitu-gitulah. Nah, di situ akhirnya semakin rame dan akhirnya gue mencoba untuk berpikir kayaknya gue gak bisa sendirian nih, kayaknya gue mesti bikin brand deh gitu. Nah, makanya akhirnya terbikinlah si Sepatu 23 ini. Gue ajak beberapa temen yang emang teman-teman tongkrongan main yang suka sepatu lah. Bikin brand itu diiringi pula karena gue graffiti juga kan. Jadi di 2009 itu nama gue akhirnya ganti Hard 13 karena gue ketemu beberapa temen gue dibilang lu jangan pakai nama itu loh, jelek banget sama lu. Bang, gitu. Iya, itu kayak nama panggilan banget gitu kan. Terus akhirnya tahu-tahu kan kayak ternyata kalau misalkan di graffiti itu biasanya kayak ada orang pakai nama, ada angka-angkanya lah gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya sebenarnya Hard 13 itu sebenarnya dari Bernhard kan, dari nama gue. Jadi Hardnya gue ambil, 13 itu dari B. Teman dipindahin ke belakang. Gitu. Nah, itu temen gue juga yang ngasih masukan nama itu kayak lu pakai nama ini aja gitu. Anjing keren lagi gitu. Tapi gitu. jadinya kecil lagi Hard. Iya, dari nama gue juga sebenarnya gitu kan. Ya udah akhirnya itu berjalan. Di graffiti gue juga memang pada saat itu pelaku untuk di portrait itu nggak banyak juga kan. Ada beberapa tapi nggak terlalu banyak sebanyak yang bikin letter. Gitu kan. Nah, itu pun bareng nih naik-naiknya. Jadi di graffiti nama gue lumayan naik, di custom juga naik. Jadi beriringan, either gue kalau gue diundang kadang ke eventnya graffiti atau event sneakers. Makin jalan, Sepatu 23 tadinya gue sendiri, gue ajak beberapa teman, akhirnya berlima, dan di situ pun waktu itu awal-awal gue bikin servisnya itu ada repaint, ada custom sama cuci sepatu juga ada kalau nggak salah ya. Ya cuci sama repair gitulah. Nah itu pelakunya masih nggak ada pada saat itu. Bener. Seingat gue waktu awal-awal mulai itu pun gue ketemu momen dimana waktu itu yang lagi ada bencana alam di Jogja, Tirta tuh bikin si Susan Care. Jadi itu momen awal-awal ya akhirnya dia namanya besar di Susan Care di cucinya kan. Nah gue memang fokusingnya di custom sama repaint. Akhirnya naik tuh di repaint, makanya sering beberapa acara kadang gue ketemu Tirta gitu-gitu kan. Iya. Udah itu makin naik. Akhirnya gue mempelajari kayak nggak bisa nih gambar kayak gini. Ada beberapa orderan kayak kalau sepatu gue kulit bisa nggak? Nah kan gue nggak tahu nih, karena kan biasanya cuma pakai akrilik kan. Gue coba di sepatu kulit, kok luntur anjir. Biasanya kalau di kanvas aman-aman aja kan. Nah, akhirnya gue cari tahu. Ternyata bahwa untuk nge-custom di sepatu kulit itu catnya beda. Karena gini, era gue mulai itu kan belum internet kan, jadi masih susah nyari-nyari kan. Sampai akhirnya itu berkembang, Sepatu 23. Internet ada tapi bentuknya masih forum-forum kan, jadi lama lah. Iya, jadi kalau nyari-nyari informasi itu ya, di forum pun susah banget bener, ketemu kan. Kalau sekarang kan lu nyari ini, videonya keluar, cara nge-customnya keluar gitu-gitu kan. Ya udah itu berjalan dari start 2013 Sepatu 23 sampai mulai itu gua tahu harus pakai cat ini segala macam, kalau nggak salah di 2016-17 kali. Nah itu akhirnya gue coba upgrade semuanya segala macam. Angelus dan ternyata harganya buset mahal banget. Dan ternyata yang tadinya gue jual kayak untuk nge-repaint sepatu 50.000, 100.000 ketika catnya berubah nggak masuk harganya gitu kan. Nah tapi berjalannya dengan gue upgrade cat segala macam, mau nggak mau harga gue harus naik kan. Nah, tapi akhirnya gue juga market gue juga berkembang tuh. Yang tadinya cuman ya anak-anak sekolah gitu segala macam berkembang jadi orang-orang yang ya di kelas-kelas B dan A akhirnya look up sama itu kan. Ya udah pun akhirnya yang tadinya cuma bisa di sepatu kanvas, gue bilang ya sekarang servis gue bisa ngerjain di sepatu kulit gitu segala macam. Udah itu rame segala macam. Gue cuma bisa gambarnya doang. Untuk urusan bisnis kan sebenarnya gue bukan basic gue dari orang bisnis kan. Jadi emang based on gue hobi kerjain jadi gitu-gitu aja kan. Nah ternyata namanya bisnis tuh ada yang namanya lo komunikasi sama customer harus gimana. Intinya handling customer lah. Ini kan suka-suka hati gue. Kadang customer datang ada yang bisa kelarnya seminggu, ada yang sampai 1 tahun gue lupa. Karena gue lupa. Biasanya tuh lupa tuh gue timeline ya gitu-gitu kan. Jadi akhirnya Sepatu 23 rame, terkenal, tapi manajemennya berantakan. Itu di 2000 berapa ya? 2016-17 itu gue lumayan berantakan lah. Tapi ya gue tetap handling lah, tetap bisa yang apa yang bisa gue selesain. Di 2017 akhir udah tapi lagi. Bener sih. Karena itu ya maksudnya orang terkenalnya di sono bagus, cuma lama. Iya. Bener ya? Kayak gitu kan. Ya. Kadang gue juga lagi tiba-tiba diundang keluar kota 2 minggu, ya kerjaan gue tinggalin kayak gitu lah, masih idealis banget kan. Sampai akhirnya di 2017 bener-bener gue lagi ngerasa orderan banyak, gak bisa ngerjain anak-anak, suka ada yang karyawan yang masuk, ada yang gak masuk gitu-gitu lah, pokoknya berantakan lah. Ketemu sama Papi Dondi. Gue ketemu sama dia, ngobrol, dia bilang gue mau custom barang dong, kira-kira bisa ngerjain gak? Bisa, gue ngerjain sepatu apa segala macem. Tapi ini bukan sepatu, dia bilang, lu bisa gak custom di barang luxury gini, di dompet?
Gue bilang sebenarnya sama aja sih, gue bilang gitu. Cuman bedanya ya paling ini gue mesti resikonya lebih besar aja, gue bilang. Udah gak apa-apa kalau salah, kalau rusak pun gak masalah. Gue bilang, oh ya boleh juga buat gue bagian belajar kan. Akhirnya gue coba gambar itu dan ternyata dia senang banget dengan hasilnya. Akhirnya di momen itu dia langsung bilang kayak, kita kerjasama yuk. Kita bikin tempat custom, ya bareng-bareng deh, lu gue siapin tempat segala macam. Cuman gue ngomong, oh tapi gue udah ada brand ini kan, gue gak mungkin ninggalin brand gue. Gak apa-apa, brand ini kita merge aja, kita jadiin satu. Jadi sepatu 23 khusus di sepatu. Never Levi's pada saat itu emang udah ada. Jadi Never Levi's ini sebenarnya bukan toko, ini online shop yang memang Papi Dondi dan partner-partner lainnya itu dia punya buat iseng-iseng aja, karena teman-teman sering beberapa ke luar negeri baliknya bawa barang dijualin gitu-gitu aja lah. Tapi ya. Iya, tapi luxury doang memang kan. Terus gue kayak, oh ya udah ayo kita jalanin deh. Nah tapi ketika gue gini kan, sepatu 23 itu kan sempet gue minta bantu sama orang rumah, sama om gue. Ternyata om gue nggak setuju. Dia bilang kayak, wah nggak bisa, ini usaha keluarga. Tapi gue bilang, ya tapi kan ini kita mau gedein gitu kita ya. Ini ada orang yang mau support, kita bisa gedein bareng-bareng lah. Tapi om gue balik lagi dia ngomong, nggak bisa nih kamu bangun ini dari awal, dari kamu kecil sampai sekarang, masa mau diserahin sama orang? Gue bilang nggak gitu konsepnya sebenarnya. nggak bisa lah pokoknya. Ya udah akhirnya gue memutuskan keputusan yang berat bahwa sepatu 23 gue tinggalin. Oke. Gue bilang sama om gue, ya udah kalau misalkan kayak gitu sepatu 23 gue serahin sama om. Ya udah ini buat om lah gitu. Gue mau coba berkarir baru lah, gue bilang di Never Levi's. Gue pindah ke Jakarta Barat. Gue orang Depok kan tadinya kan. Ya udah, Never Levi's berjalan, sepatu 23 berjalan. Ada beberapa momen ketemu orang bingung. Kok di sepatu 23 harga lu murah, di sini lu mahal banget karena bisa 10 kali lipat di Entel kan? Iya. Oh gue bilang, oh iya gue udah nggak di sana lagi. Sekarang di sana udah diurusin ini segala macam, dan servisnya pun udah dikurangin, lebih ke repaint gitu-gitu. Kalaupun customnya karena terbatas lah ya. Ya masih terbatas lah. Ya dengan seiringnya begitu kan orang juga ngeliat sepatu 23 nggak ada guanya lagi, hilang tuh lama-lama. Hilangnya pun kayak ya pelan-pelan banget lah, nggak begitu kelihatan, orang nggak menyadari itu. Akhirnya orang menyadari bahwa oh si Beng ini bikin brand baru, ternyata Never Levi's. Gue masih inget lagi Beng, foto-foto awalnya tuh Beng. Asli. Lu ada dompet, ya kan, ada yang Hermes. Masih gitu-gitu konsep bootnya juga kan. Iya. Gambarnya Donalda, iya kan, yang masih gitu banget lah. Lanjut. Dan itu kan sebenarnya memang kalau kita ngomongin tren di Amerika, orang udah rame tuh memang custom itu, dan di Indonesia belum ada yang gambar di barang-barang luxury. Gak ada yang berani sih Beng, takut disuruh ganti aja. Nah karena gue memang ketemunya partnernya pas, Papi Dondi, dia senang juga, dia nyerahin gue dengan segala resikonya, kayak udah gak apa-apa kerjanya, ya udah berjalan. Ternyata marketnya gila banget. Respon marketnya bener-bener kayak, wah ternyata di Indonesia ada ini segala macam. Nah di momen itu Papi Dondi bilang, udah sekarang lu join aja ke structure company-nya, jadi kita atur saham kita masing-masing lah gitu. Tapi lu fokus untuk di artnya, gue nyariin kerjaan. Awalnya gitu. Gue bilang, nah ini gue pertama kali bener-bener punya company yang sampai ada saham-sahamnya. Gue gak ngerti sebelumnya di sepatu 23 gak ada gitu-gituannya lah. Gue gak mikir, gak ngerti kan. Terus juga gak pernah namanya mikirin brand harus ada legalnya segala macam. Nah di NTL ternyata itu ada semua, dan gue banyak belajar bisnis dari Papi Dondi. Jalan-jalan orderan banyak. Terus gue bilang sama Papi Dondi, wah gue kewalahan nih kalau ngerjain seminggu, kalau gak salah seminggu sampai dapat 7-10 orderan. Gak sanggup gue ngerjainnya, walaupun gambar gue biasanya lumayan cepet kan, tapi kayak gue gak sanggup. Bisa gak gue ngajak orang? Awalnya dia takut, ya dia bilang, orang ini gambarnya kayak lu gak? Kalau enggak terus gimana, rusak gitu-gitu lah. Gini aja gue bilang, pokoknya gue ajak orang yang untuk ngebantuin gue untuk bagian nge-base, yang ngewarnain doang lah. Nanti yang detailing tetap gue, dan gue tanggung jawab penuh kalau ini barang rusak atau hilang. Udah akhirnya gue ajak tuh 3-5 orang lah. Yang sebelumnya di sepatu 23. Karena sepatu 23 kan memang udah mulai lama-lama. Iya. Orderan makin kecil gitu. Dan itu kan memang teman-teman gue juga yang gue ajak, dan ada beberapa dari luar kota, dia bilang kayak, Bang kasih kerjaan dong ini Bang, sepatu 3 kosong. Nah, gue kasih mulai ngebes. Bang tapi sorry nih gue potong nih Bang. Marah gak tuh om lu tuh Bang? Enggak sih, ya gue gak tahu sih, tapi harusnya sih enggak ya. Gitu, karena terakhir maksudnya ya kita ngomongin sebangkrut-bangkrutnya sepatu 23 pun tetap banyak orderan, tetap ada omset buat om gue, cuman memang kayak tadi karena guanya hilang, akhirnya sebenarnya orang jadi nggak ada nggak percaya lagi gitu kan. Ya udah akhirnya jalan tadi di Never Levi's, orang udah start dari 5 orang, rame lah, mulai ada beberapa brand yang kontak. Waktu itu pertama kali ada brand soda, Coca-Cola. Dia minta bikinin sepatu kalau nggak salah 200 pair. Itu pertama gue dapat order sampai 200 pair kan. Dan harus sama lagi kan? Harus sama. Waktu itu cuma bikin logo doang sih, tapi tetap aja kayak untuk bikin sama itu kan susah. Betul. Nah itu gue carilah banyak cara, gimana caranya. Karena yang teman-teman gue ajak ini untuk bikin logo persis gitu, dia bilang, Bang ini susah Bang, nggak bisa. Nah gue cari putar-putar ide bahwa
oh ini ada namanya stencil kan. Kalau di graffiti kan kita tahu stencil. Udah nanti gue cetakin, gue bikinin stencil, gue print waktu itu masih di kertas stiker, terus nge-cutting pakai cutter manual karena untuk membeli mesin pada saat itu gue mikir mahal kan. Iya. Jadi kayak gue sempat diskusi sama Papi Dondi pun kayak, wah kalau mahal tar dulu deh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, gue cutting dulu aja sampai akhirnya pun dari project itu, nah gue beliin tuh baru tuh semua segala macam buat yang nge-provide tim-tim di bawah gue supaya kualitasnya bisa tetap terjaga. Benar. Jadi kayak sketching, mungkin bentuk-bentuk shape logo bisa dibantu dengan stencil. Tapi tetap gue bilang sama teman-teman, stencil ini cuman buat bantuan. Betul. Untuk ngerjain ini kayak tadi. Kalau untuk lo gambar objek segala macam, lo harus tetap ngelatih skill lo untuk sketchingnya, karena kalau nanti kebiasaan menggunakan alat bantu seperti ini, skill lo gak akan menambah. Lo kalau gak dikasih ginian ntar gak bisa gambar. Iya benar. Udahlah rame orderan. Terus ikutan beberapa event. Dulu eventnya masih belum event stiker, emang bukan stiker, awalnya kan masih barang-barang luxury dompet. Nah gue ikutnya di event-event cewek gitulah, tas gitu kan, jualan ada lagi bazar tas. Tapi malah banyak kan Bang justru. Banyak, nah di situ kan ketemu banyak artis-artis tuh. Iya. Ih bagus, lucu. Nah ternyata ada salah satu juga memang teman-teman gue yang kenal sama Pevita gitu-gitu kan. Kita coba kasih endorse gitulah. Mau nggak gini segala macam. Zaman itu kita belum ngerti tuh istilah endorse dulu kan. Akhirnya kita coba kasih diskon atau karena kita nggak pernah ngasih gambar gratis dari dulu. Iya. Kita kasih diskon deh. Kita belum ngerti juga barter value itu apa ya, benar nggak sih Bang? Ternyata mereka dengan kayak gitu dia bilang, nggak usah diskon, kita mau bayar penuh gitu, kita support lah gitu lah. Rame tuh, makin rame kan, artis banyak posting segala macam. Nah mulai makin rame, gue akhirnya mulai ngajakin beberapa orang lagi, 2 orang lagi kalau nggak salah, jadi 7 orang. Makin rame. Nah pertama kali akhirnya ikutan event Jakarta Sticker Day karena tadinya cuma ngerjain di barang-barang itu kan, akhirnya yang sepatu dari gue udah nggak ada. Gue bilang sama Papi Dondi, udahlah sepatu kita ambil juga aja, tapi kita ngambil market premium. Mungkin kalau waktu itu teman-teman yang sepatu yang biasa gue ambil dulu di Vans Head gitu kan, marketnya masa kita jual lebih mahal dari sepatu, susah pada saat itu kan. Ya udah akhirnya kita nge-grab market itu, ikutan event di JSD. Barang yang di display pun masih kayak jaket, terus dompet gitu-gitu. Sepatu belum banyak karena pada saat itu kan. Kita ikutan itu. Di Senayan ya Bang itu ya Bang ya? Kalau nggak salah ya Senayan. Senayan ya Mas ya? Rame, antusias dari orang-orang yang datang juga, bisa custom ini segala macam, banyak. Mostly kan gini, orang-orang yang ngeliat itu barang yang luxury, yang marketnya aneh ya kan. Bener. Order. Apalagi waktu itu Bang, sneaker belasan juta Bang. Itu kayak Yeezy apa kan sampai lu Yeezy Zebra 20 juta kan, apa gila-gila kan. Gila. Jadi marketnya emang lagi bagus banget, lagi seksi kan. Nah di event itu pun gue nggak tahu kalau ternyata Pak Jokowi itu bakal datang. Nah itu dia nih. Pak Jokowi ternyata datang. Enggak gini, gue sempat dapat info kayak last minute dibilang, nanti Pak Presiden bakal, gue bilang Pak Presiden, gue bilang gimana caranya? Papi Dondi langsung bilang kayak, Bang, gimana caranya Presiden harus ke booth kita, dia bilang. Ini bakal bagus banget buat exposure, dia bilang kan. Gimana caranya Pi? Gue bilang udah pokoknya kita semua siap-siap aja, udah kita siap-siap standby di booth. Lewat skip tuh, kayak kelar ini kan. Dia mau balik tuh kayak udah ke lift, Papi Dondi dengan nekatnya lari langsung ke lift sambil bawa printan kita di dompet Goyard gitu, gambarnya muka Pak Jokowi, punya customer kita dulu kan. Di bawah itu sambil langsung diginiin, disodorin gitu sambil di stop Pak ini dulu. Apa nih kok ada muka saya, dia bilang situ. Iya Pak, kita di dalam ada booth ini segala macam. Kita nge-custom. Nah, ini kebetulan waktu itu customer kita gambar potret wajahnya Bapak. Oh, di sebelah mana kok tadi saya nggak ngeliat? Ada Pak di dalam. Udah kalau gitu kita balik lagi ayo. Antar saya ke sana gitu. Balik lagi lah. Pas balik gue tadi nggak nyangka kan kayak udah balik lah ini. Ternyata datang, gue kayak wih beneran datang. Udah di situ kita jelasin bahwa kita bisa ngerjain ini Pak, jaket, dompet segala macam, dan dia ngeliat katalog kita kan. Terus juga dia ngeliat interest jaket-jaket yang gue pajang tuh. Nah, akhirnya dia ke jaket denim itu kan. Iya, dia langsung kayak, wah ini saya mau jaket denim deh. Terus juga kalau misalkan konsepnya Indonesia bisa nggak dibuatin, dia bilang gitu kan. Nah udah akhirnya gue bilang, oh bisa Pak segala macam. Nanti kita buatin konsep sesuai kemauan Bapak. Karena biasanya juga memang orderan kita tuh ya best apa yang customer mau, bukan barang ready. Kita juga nggak pernah jual ready. Benar. Oh udah saya mau, nanti koordinasi sama ajudan saya, dia bilang. Udah, abis itu pokoknya selang event itu koordinasilah sama ajudannya. Kalau nggak salah di hari itu juga, ya Bapak nih mau dibuat desain apa? Pokoknya Bapak cuma bilang kan kemarin temanya Indonesia, tolong aja Mas, buatin aja dulu. Gue di kepala gue masih ingat lagi desainnya tuh, iya. Ya, logo Garuda, terus itu ada pulau-pulau kan. Macam-macam ya. Akhirnya gue bikin 3 desain. Satu gue bikin potret Pak Jokowi, satu gue bikin gue lupa satu lagi gue bikin yang akhirnya diterima itulah peta Indonesia, terus ada yang macam-macam lah budaya Indonesia di belakang. Nah itu dipilih lah.
akhirnya itu dipilih, cuman ada sedikit revisi kayak warna depannya lebih diterangin lagi gitu doang sih. Itu oke. Gua kerjain dong. Kerjain segala macam. Pas kerjain kan gua datang tuh, Beng. Lagi rame-ramenya ya di kantor ya? Lagi rame-ramenya, gua bilang, anjir, ini berapa banyak ya? Berapa banyak sih Bang pertama kali Bang? Itu pertama 1 dulu. Nah, nanti gue lanjutin nih. Jadi gue bikin dulu 1, gue kerjain. Ini desainnya karena gue gak berpikir apapun, pokoknya gue bikin secanggih mungkin pada situ detail. Bener mati salah juga deh. Iya, gue bikin detail segala macam. Nah, terus gue bilang sama anak-anak, cuy ini jaket buat presiden. Lu semua pada mau ikutan gambar buat presiden gak? Ya bang ikutan, akhirnya bantuin tuh. Karena tadinya emang gue kerjain sendiri kan. Udah anak-anak bantuin semua, akhirnya jadi. Terus gue bilang sama ajudan, Pak boleh gak? Jaketnya ini kan udah jadi, kita anterin langsung ketemu sama bapak. Oh boleh, nanti kita coba aturin waktu. Singkat cerita ternyata sibuk, ya kita cuma datang ke istana, kasih doang dari depan, ya udah gitu aja lah. Terus kita cuma titip, Mas nanti tolong banget difotoin ya gitu, nanti kita buat posting gitu kan. Kalau nggak salah tuh kayak berapa hari atau seminggu, ya udah kayak kita berpikir ya udah deh, kayaknya emang susah nih gimana ya. Tiba-tiba motoran kan? Iya, tiba-tiba dia motoran pakai jaket itu viral. Bam! Itu di hari sama itu. Elders kan itu. DM tuh ya, DM Instagram tuh kayak Papi Doni juga bilang kayak Instagram error nih, banyak DM. Followers tiba-tiba nambah. Banyak komen-komen, nah akhirnya rame lah. Banyak orang yang bilang saya mau jaket seperti Pak Jokowi, saya mau segala macam. Udah lanjut singkat cerita. Banyak banget orang yang sampai neror, Sir. Maksudnya nerornya itu beneran kayak saya mau jaket gitu, saya mau tahu berapapun saya bayar, sampai ngomong kayak gitu. Oh gitu ya. Terus kayak kita berpikir kayak gimana ini kan desain khusus eksklusif buat Pak Jokowi, gimana caranya gitu kan. Mungkin ya apa mungkin kita izin ya gitu, kita ngomong kan. Ya Bing coba aja gitu. Papi Doni akhirnya coba ngomong sama ajudannya. Izin lah kayak ini boleh gak segala macam. Nah kebetulan kan waktu itu yang pas datang ke JST kan ada Mas Gibran juga. Intinya kan udah tuker-tukeran ngobrol kan. Ya boleh mas gini, nah udah akhirnya kita ajakin Mas Gibran, Mas kita ngerjain ininya bareng aja, bareng sama Mas Gibran juga. Mas Gibran kan kebetulan ada brand juga, lokal brand kan, kita barengin aja. Terus juga kita nanti berkolaborasi dengan brand denim lokal. Nah kebetulan waktu itu Ayah Denim kan. Oh ya Ayah. Iya akhirnya jadi 3-way collab. Sama Tugas Negara berarti? Tugas Negara Bos, terus sama Ayah Denim ya sama NTL. Akhirnya kita kerjain, kita diskusi bahwa kita mau bikin berapa nih. 100 aja udah kita bikin. Nanti untuk harganya udah disamain lah. Terus kayak gue berpikir kan, ini ada yang mau beli apa orang-orang 100 piece gitu jual harga 5 juta kan. Iya. Kita rilis, kita posting, 11 menit sold out. Sold out. Dan itu sebenarnya gak satu batch kan? Banyak kan? Iya tadinya kan mau dibikin satu batch. Cuma ternyata gimana ngerjain. Ada lagi kan? Iya. Soalnya gue tuh datang ke tempat tuh 2 kali. Pertama kali gue bilang, Beng buset, ini yang kerja tempat tuh banyak banget. Itu pertama kali gue datang ke NTL yang zaman pertama kali tuh. Yang masih workshop pertama tuh. Pertama tuh masih kan. Kecil banget kan. Kecil banget aja itu kan lagi semuanya kerjain itu kan. Terus kedua kali gue datang, anjing masih ngerjain ini. Bukan orderannya belum berhenti kan. Asli, ya jadi gini, gue ceritain. Pertama kan tadi masih 7 orang di NTL. Ya ada yang keluar masuk lah, kalau gak salah tuh balik ke 5 orang, orderan itu datang. Anak-anak bilang, bang gak ada yang sanggup nih, gimana caranya? Udah itu gambarnya kan. Oke, terus gimana? Bantuin lah gitu. Udah akhirnya gue berpikiran bahwa mau gak mau gue ajak orang deh. Cuman kayak gimana cara ngerjain ya kan, di mana gitu. Cuman kayak udahlah panggilnya dulu semua temen gue callin segala macam sampai kalau gak salah 21 orang. Khusus ngerjain project itu. Setiap hari udah ngerjain itu segala macam yang tadinya kan kita biasanya timeline paling lama 1 bulan harus kirim. Nah ini tuh kalau gak salah jadi 1,5 atau 2 bulan gitu. Karena makanya lu datang masih ada kan. Karena tuh lama banget. Ya udah akhirnya itu ngerjain. Sampai ya momen-momen lucunya gini, kan anak-anak stres ngerjain 100 piece tiap hari itu doang diulang kayak bang bosen apa segala macam, kayak udah pada malas lah. Nah akhirnya gue kayak beliin PS ya baru pada main PS ya. Oh iya kayak gitu-gitu kan. Terus kayak apa lu mau gue support terus anak-anak gue, wah pokoknya gue ini pokoknya di situ kan ada PS, jaga, meja biliar, gue jaga moodnya lah nanti gimana. Sampai anak-anak udah di fase juga, ada fasenya stres nggak pada mau gambar. Aduh gimana cara ngingetinnya, gue bikin printan tulisannya ayo tolong kelarkan jaket Pak Jokowi deadline tanggal segini tolong gitu lah. Itu gue tempel di semua tempat, di keset, di pintu, di toilet, pokoknya di tempat di balik magicom, pokoknya di semua ini bisa ada. Gue berpikir ini bisa ngeliat buat ngingetin mereka harus lihat lah. Ya udah akhirnya berhasil juga tuh kayak kerjain deadline. Nah semangat lagi, kelar di 2 bulan itu kalau nggak salah 1,5 bulan gue lupa. Ke deliver semua rame kan, udah rame itu juga orang-orang pada puas, wah ya bagus ini segala macam. Terus ternyata banyak juga dari kementerian akhirnya kontak,
mungkin lebih dari 5 kementerian lah pengen juga nih bikin desain ini segala macam. Terus juga kita kontak lagi buat bikin Asian Games. Nah udahlah rame. Nah NTL di situ adalah momen-momen karena kebetulan kita diundang media segala macam. Ya gue keluarkan lah maksudnya apa yang gue bisa ini gue jelasin gitu-gitulah. Ya udah jadi yang tadinya memang gue mulai sendiri NTL sampai akhirnya sempet lagi peak-peaknya banget NTL ada 60 orang tuh. Iya. Total 60 orang semua segala macam ya. Tapi gitu ya keluar masuk segala macam juga penyesuaian karena ketika gue ngajak seniman tadi kan ada beberapa yang kadang namanya juga seniman. Iya seniman banget jadi gue kayak ya udah deh gitu. Cuman terkadang gue nggak bisa juga di NTL ini kan gue mau ngajarkan bahwa ya lu harus bisa belajar dari sisi komersil tapi lu harus disiplin juga. Lu nggak bisa di sini datang lu sore terus pulang juga seenak lu juga gitu kan. Karena kan di sini juga kita ada mikirin sewa rumah di sini, bayar listriknya kalau lu jam kerjanya berantakan ya jadi kita secara semuanya mundur ya gitu kan. Jadi ya gitu-gitulah akhirnya ya udah sekarang makin rame kita pindah ke workshop kedua. Makin rame nggak nampung lagi akhirnya pindah ke workshop sekarang ketiga. Sekarang bagus banget ya. Gitu. Alhamdulillah dan sekarang udah nggak sewa lagi. Sekarang udah bangun sendiri, udah bangun sendiri gitu. Gue inget dari rumah kecil terus lu pindah ya kan ada sempat pindah yang ke depan ya pindah yang ke samping yang itu balik lagi ya kan ke samping balik lagi sekarang itu. Widih sekarang yang sebelahnya udah dipakai buat Titan ya. Iya tapi akhirnya Titan tadinya kan sewa rumah untuk bikin Titan tapi akhirnya gue berpikir kenapa gak dijadiin satu kan akhirnya Titan sekarang jadi satu jadi di bagian depan fasadnya gitu. Nah Beng kalau dari seiring ini kan kita perjalanan lu ya panjang banget ya Beng sebenarnya kan Beng. Panjang itu tadi kan singkat banget tuh gue ceritain tuh. Tapi lu struggle as fuck ya gue bilang ya lu dari SMP udah mulai asli ya kan udah mulai memonetize. Bener gak sih istilah kerennya sekarang monetize. Walaupun dengan gaya dengan 20.000 perak gitu. Iya dengan saya seadanya lah gitu. Lalu monetize terus sampai akhirnya bisa dipakai sama Pak Jokowi, bisa bangun tempat sendiri Beng. Maksudnya apa sih momen-momen paling berharga ya maksudnya lu paling anjing gue seneng nih akhirnya. Jadi sebenarnya memang poin dari perjalanan gue kan ternyata memang konsisten itu paling penting karena kan susah. Ya paling susah juga gitu karena dari beberapa gue memulai graffiti dan custom pada saat itu orang-orang selalu bilang emang ada duitnya gini. Orang-orang tuh selalu gitu ngomong lu nggak ada masa depannya apalagi gini. Apalagi graffiti ya. Iya, graffiti yang orang selalu bilangnya vandal lah. Itu dia kayak orang-orang selalu berpikirnya nggak ada masa depannya nih ini bahkan dari orang-orang yang bukan teman-teman doang maksudnya dari orang-orang ada beberapa tetangga lah terus orang-orang yang kayak bilang ada yang sampai ke orang tua gue bahwa orang tua anak lu mau jadi apa kayak wih maksud gue sampai segininya ya. Tapi kan gue berpikir kayak Depok bro. Iya peduli setan apa kata orang gue suka kayak gini dan gue berpikirnya pada saat itu entah kenapa gue berpikirnya kayak justru karena belum ada yang lakuin ya gue lakuin deh gue mau tampil beda. Nah karena memang entah kenapa dari dulu pun gue nggak suka aja sama nama orang makanya tadi sepatu gue custom sendiri biar beda. Selain biar yang tadinya Northstar jadi All-Star. Tapi ya gue pengen beda juga dulu sepatu basket gue kan main basket juga sepatu basket gue gambar ya biar beda aja karena gue ngeliat pas gue join di tim basket waktu di SMP teman-teman gue itu ya sepatu itu aja. Sepatu itu ya zaman itu udah pada pakai Jordan gue bilang keren amat gue bilang gue nggak bisa beli Jordan kan. Mulainya nih sebenarnya kita kalau gue bilang mulai dari akal-akalan si miskin aja ya kan. Jadi akal-akalannya sepatu yang polos digambar sendiri jadi keren aja gitu. Yang penting biar pede walaupun kadang sepatu juga kayak nggak ngaruh-ngaruh banget sama main lu jago aja kalau enggak ya nggak aja gitu ya udah buat keren-kerenan ya udahlah akhirnya momen-momen yang sebenarnya gue bikin menjadi gue bersyukur banget tuh ketika ya gue bisa menghargai banyak hal lah gitu kadang yang udah dibangun sebegininya pun nggak bisa juga lu biarkan begitu saja terus kayak ada orang yang ikut sama lu kan harus bertanggung jawab untuk menghidupi mereka juga kan teman-teman gue juga kan banyak pada saat itu yang memang yang sampai detik ini yang kadang mereka nggak punya wadah, nggak punya pekerjaan, nggak ada yang menampung pekerjaan beginian karena kan akhirnya bisa bareng lu gitu. Iya, karena ini kalau ngomongin sekarang kerjaan kreatif banyak banget. Brand bisa lu kolaborasi sama brand, tapi zaman itu emang yang orang omongin sebenarnya nggak ada duitnya tuh benar. Tapi ketika lu bisa konsisten dan lu bisa membentuk industrinya, nah itu memang yang pada saat itu adalah goals gua kan. Ya udah akhirnya dengan visi misi gua waktu itu gue pengen mensejahterakan gua termasuk sama teman-teman nongkrong dan teman-teman yang memang gue ngerasa pada saat gue mulai waktu itu awal gue aja nggak tahu nih waktu itu kayak gue mau belajar sama siapa ya dulu ketika gue mau belajar ya gue harus datang ke kota itu dia bisa jago realis nih gue tanya gambarnya gimana sih lu pakai warnanya apa aja kayak gitu-gitu kan kalau sekarang kan gampang lu tinggal nanya DM beli kaleng pun sekarang udah ada banyak kaleng banget. Yang graffiti khusus capsnya udah banyak yang masukin. Iya zaman dulu kan kayak masih pakai Pilox dan capsnya aja belum ada. Gak ada capsnya. Dulu pakai capsnya ini sir kalau tahu
sorry ya. Jadi gue ngambilin caps Casablanca yang di oh gitu. Iya, karena dulu caps Casablanca tuh bagus kan. Jadi kadang gue kenal yang punya Casablanca. Makanya dia kaya banget ya selain gue juga udah collab. Ya. Gue collab sama dia akhirnya kan. NTL tuh ada collab sama Casablanca. Tapi ya itu sorry deh. Zaman dulu sering kita datang ke minimarket buat ngambilin capsnya doang. Ownernya Ronilio sama Robert Leong kan? Lu pernah customin ininya? Iya. Apa namanya? Rimoa. Iya kan? Itu dia, jadi gue kayak sorry om. Tapi gak apa-apa, justru karena lu jadi laku. Cepet dihabisin, cepet beli lagi. Benar. Ya udah akhirnya ya sekarang pun memang ya lebih mudah lah. Tapi kan ya kita juga menjadikan itu bukan sebagai kayak malah ya dengan sekarang mudah. Tapi kan gak juga. Ya itu kan perkembangan lah, bagus banget. Dan gue pun akhirnya mencoba untuk buat produk sendiri kan. Dan itu pun untuk developing produk waktu itu dari start 2000 berapa ya? Titans itu kan 4-5 tahun lalu lah. 2 tahun tuh cuman ngutang-ngatik produk doang, ternyata susah kan. Tadinya gue berpikir ya udah. Susahnya di apa sih Bang sebenarnya? Warna contohnya. Warna susah karena ternyata misalkan gue mau bikin kuning bright. Ternyata di pabrik tuh ketika lo mau bikin kuning bright campuran ininya harus banyak. Ketika ininya campurannya banyak jadinya kental. Ketika kental jadinya mampet. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kadang harus ada yang lo kalahin. R&D-nya susahnya di situ ya kalau kalian ya. Belum lagi nanti pressure. Iya pressure control ya kan. Udah dapat semua. Ternyata pressure-nya kekencengan. Tapi misalkan gue mau kurangin nih. Oh nggak bisa karena warna ini kental harus kenceng gitu kan. Tapi kan namanya kita produk semuanya ini kan harus sama semua kan. Ya kan? Kesannya mudah banget ya bikin kaleng ya Bang ya. Cuma warna ternyata sesulit itu ya Bang. Pressure-nya. Terus ketika gue beli valve dalamnya itu kan ada selang gitu segala macam. Itu selangnya ada ukurannya, jadi lu nggak boleh salah beli. Nah, sedangkan untuk minimum belinya itu sekian puluh juta. Ketika itu produknya datang ternyata nggak cocok, gagal, lu harus beli lagi. Wah itu jadi modalnya lumayan gede, Waktu kirimnya kan waktu itu kita ngerjain kalau nggak salah produk awalnya dari Italia kalau nggak salah, Italia atau Jerman. Jadi bolak-balik ngirim bisa sebulan, nunggu dulu kan buffer lama. Gagal kirim lagi. Dan ketika mesen pun nggak secepat kayak di sini Tokopedia langsung dikirim, enggak kan? Bisa nunggu 2 bulan kadang kayak gitu. Jadi itu yang bikin lama banget sampai akhirnya produk pun jadi. Cuman pada saat awal Titans rilis, gue pun ngerasa masih ini belum sempurna. Tapi kalaupun kita nunggu sempurna, kapan keluarnya produknya? Jadi ya udah kita keluarin pelan-pelan sambil kita developing lah. Nanti kita juga lihat test market bahwa ini produk ini gimana, orang-orang pada suka kah atau enggak kah gitu. Tapi bisa dibilang sebenarnya kan banyak beberapa pabrikan lokal ya sebenarnya. Ya. Nah, tapi mungkin akan sulit ya lu minta formula dari mereka yang dimana lu bakal jadi kompetitor ya, bener gak sih? Iya, dan itu nggak mungkin. Jadi kan? mau nggak mau ya harus ngulik sendiri lah. Jadi bisa gue bilang adalah Titan adalah satu-satunya mungkin independent paint, spray paint merek. Iya, kalau misalkan independen ya bisa dalam konteks ya. Independen dan mungkin yang owned by graffiti artist. Karena kan di sini gue juga bareng sama Darbot ya. Kayaknya cuma Titans deh. Maksudnya kalau yang rata-rata brand lain yang di Indonesia pun maupun di luar, dia punya udah pabrikan dulu kan, biasanya turunannya baru ya. Iya, bener gak sih? Ini mereka nggak ada yang jadiin ini produk utama, mereka turunan produk semua dan didukung dengan udah ekosistem di company-nya yang besar, makanya promosi bisa jor-joran. Nah, gue kan emang produknya ini doang. Ini tanpa mendiskreditkan siapapun ya, bener. Apalagi Diton juga, gue sahabat baik ya kan. Teman-teman kita semua lah dan mungkin teman-teman juga udah tahu cerita soal ini bahwa ya memang kita bisa dibilang gencar-gencaran banget dan pakai duit pribadi semua jadinya kan. Ini waduh, watang-panting ya. Tapi ini menarik nih dari jawaban lo adalah justru momen-momen paling seneng lu tuh bukan masalah produknya dipakai sama presiden, tapi dari konteks lu bilang bahwa kesenangan paling utama gue adalah akhirnya bisa jadi kerjaan gue ini bisa jadi berkat buat yang lain itu Bang. Benar. Anjing segitunya tuh ya lo ya. Iya karena gue kan ngerasain maksudnya ketika gue dulu pengen ini pengen itu segala macam terus gue mau belajar susah. Nah gue ngerasa kayaknya untuk bisa mensejahterakan teman-teman pun ini ngebawa gue akhirnya berada di level ini kan. Jadi gue kayak ngerasanya kayak ya blessing juga itu kan, dan mungkin memang jalannya seperti itu karena itu harus berputar ya Bang ya. Harus berputar karena gue dulu ngerasain kayak lo udah kerjaan ini enggak? Gue ditolak sama orang, terus kayak gue mau belajar ini segala macam susah banget untuk dapetin jawaban ini segala macam. Makanya sekarang gue kayak gue gak mau jadi kayak gitulah, gue mau jadi orang yang sekiranya gue kepengen pada saat itu seperti itu, nah ini gue lakukan sekarang. Walaupun keren. Banyak juga kadang kita baik sama orangnya tai juga Sir. Jadi kayak cuman gue baik lagi. Welcome to the world. Apalagi di Jakarta Bang. Yang penting tujuan kita baik. Ya udah kalau terserah abis itu feedbacknya orang abis itu tai sama kita ya udah. Worst momennya
Yang bisa lu inget apa sih seumur lu karir itu? Ya di luar tadi lah, ya orang-orang sampai ngata-ngatain lu, tetangga sampai ngatain lu mau jadi apa gitu kan. Tapi ada nggak sih yang lebih? Ada sih, yang paling terpuruk itu justru transisi dari sepatu 23 tadi ke NTL. Oh, dari transisi jadi, itu justru? Yang tadi gue sebenarnya, ini cerita lebih detail sedikit. Jadi di momen itu sebenarnya ada beberapa kan gue jualan sepatu juga dulu, ada sepatu-sepatu second Vans. Ya. Terus ada gue juga jual kaleng. Ketika gue stok opnam, barangnya pada nggak ada, sepatunya nggak ada, terus ada beberapa sepatu customer juga yang nggak ada. Nah itu kan otomatis banyak komplain dong. Nah ketika banyak komplain itu, gue harus banyak bayar tuh, ganti ini nih segala macam. Nah itu salah satu momen terpuruk gue ketika gue harus gantiin itu semua, duitnya pun nggak ada, ya kan. Nah akhirnya pun gue ada minta bantuan sama beberapa orang yang untuk ngebantuin itulah. Jadi itu salah satu gue pusing banget harus gimana segala macem. Dan memang gue akuin juga pada saat itu ketika sepatu 23 lagi berjaya-jayanya pun memang secara manajemen gak bagus. Guanya kan lagi bandel-bandelnya, Sir. Ya. Mabuk-mabukan gitu-gitu. Nah itu makanya gue ngerasa kenapa gue bisa bilang itu momen terburuk adalah ya harusnya pun mungkin kalau gue nggak begitu pun masih ada simpanan duit yang bisa nge-cover itu kan. Ngerti. Tapi karena gue juga begitu, duitnya habis buat ini itu, nah itu pun gue gak megang duit sama sekali. Sampai akhirnya gue adalah minjem sama salah satu orang yang sekarang jadi teman baik gue juga. Yang tadinya customer gue ngomong cerita sama, lu butuh berapa sih segala macam gitu lah. Akhirnya gue ngomong, dikasih aja gitu kayak, tiba-tiba dikasih. Dan itu gue pakai semua buat bayar, dan beres lah. Dan ya akhirnya transisi ke sepatu 23-nya, ke Never Levi's-nya itu, ya itu di momen gue bener-bener ngerasa kayak, anjing begini banget ya gitu. Tapi, mulai lagi anggapannya ya, kayak mulai lagi dari nol gitu. Ya akhirnya tersadar sedikit, mengurangi-lah hal-hal buruk itu. Iya. Tapi tetap aja. Ketika di NTL. Kan kita berapa kali tuh di Makassar. Gua sama Abeng berapa kali kita kan dapat keluar kota bareng gitu kan. Itu lah. Dan kita kan tipikalnya nggak suka minum cuma sedikit tuh. Benar. Culun. Iya. Mendingan gak minum. Iya, jadi harus brutal mentok ya. Dan nggak sedikit juga duit yang dikeluarin kan. Benar. Dan gak bisa juga cuma sehari 2 hari, tiap hari kayak gitu kan. Pelajaran tapi memangnya Iya, tapi gue jadiin justru gue momennya pas sih pada saat itu. Jadi kayak bukan gue jadiin itu sebagai penyesalan, tapi ya udah ini mah prosesnya aja memang gitu kan. Iya. Ya kita masih muda, bodoh. Iya gak sih? Bener gak sih? Tapi bener dapat kan? duit hari itu misalkan 20 juta, habis tuh 20 juta. Buat minum gitu besoknya, kan. Besok mah cari lagi gitu kan. Nah itulah gue juga sempat ada di momen-momen yang kayak gitu. Nah itu menyadarkan gue sedikit lah. Tapi ya baik lagi tadi gue bilang, ya duniawi ini kadang menggoda kita sebegitu kuatnya ya. Tergoda lagi lah ini. Macam-macam. Terus ya sampai akhirnya gue berada di titik kayak bosan sendiri akhirnya. Sendiri dan mulai ngurangin banget sampai akhirnya sekarang gue berhenti total. Makanya gitu. Gue lihat lu udah gak minum alkohol, udah gak ngerokok, yes. Ya kan. Tadi sebenarnya di sebelum podcast ini gue udah sempet nanya-nanya dikit ya kan. Sebenarnya kenapa sih? Awalnya gara-gara katanya cuma sekedar anak ya. Program. Dapet dikasih, sekarang udah hamil jadi berhenti ngerokok, berhenti minum. Ya. Selain itu ya banyak faktor lah yang gue coba kayak ya mungkin cara gue juga bisa bersyukur dengan pencipta, mungkin dengan cara mencoba menjauhi apa yang dilarangnya gitu kan. Jadi dan mungkin ini hal yang paling simpel yang sebenarnya gue bisa lakukan. Ya udah gue coba dulu, dan menurut gue untuk berhenti minum, berhenti ngerokok juga tidak sesulit itu buat gue gitu kan. Karena mungkin yang tadi gue udah ngerasain sampai akhirnya gue berada di bosennya itu, makanya nggak terlalu susah kan. Nah mungkin kalau gue baru masuk, waduh susah. Itu lagi baru-baru kenalnya kan pasti kita pengen ekspor kan, ngerasain apa, kita sukanya minumnya Absin. Iya asli. Karena itu enak banget minumnya sedikit tapi Green Absin tuh astaga. Gitu kan. Jadi kayak menurut gua memang ya udah perjalanan momennya pas, terus gua juga ya ada perjalanan spiritual kemarin. Jadi ya itu gue jadikan semua pembelajaran baik aja buat gua sih, dan gua coba ya gua rasa itu mungkin yang baik buat gua, ya gua coba deh gitu. Ya itulah, kita memang kita mulai semuanya dari benar-benar bocah ya Beng ya. Asli. Tapi akhirnya sekarang lu sadar gak sih Bang waktu kita mulai semuanya gitu ya, kalau kita sadarin gitu ya Bang ya. Lu tuh setahu gue 2 tahun di bawah gue, lu tahun 90 gak salah ya? 92 justru. Oh 92 malah, 4 tahun di bawah gue ya. Pokoknya waktu kita mulai itu umur 20-an. Umur 20-an. Sekarang kita udah umur 30-an. Iya udah. Bener gak? Iya. Lu tiba-tiba kayak
Udah gak kerasa aja udah kesini aja kayaknya kan. Kita udah mau expired nih di industri dan masih bertahan di industri ini, Bang. Asli. Dan secara gak langsung kita tuh ngebentuk yang market kemarin gitu kan. Iya. Sepatu bisa jadi sebesar ini. Biarpun kita gak sadar ya. Iya. Ya kan? Orang-orang cuma tahu ya role-nya kita masing-masing. Orang tahu ya Abeng, pokoknya kalau custom Abeng nih ya kan. Kalau marah-marah Izar. Iya akhirnya gue sekarang pun ngelihat kayak gue browsing nih tempat custom di Indonesia banyak banget. Jadi gue ngerasa kayak zaman dulu gue nyari-nyari itu nggak ada. Kalaupun ada, lu tau nggak, suka ada abang-abang yang bikin di sepatu PX Style benar kayak gitu kan. Jadi yang untuk brand serius nge-custom tuh nggak ada. Dan gue ketika gue ngeliat sekarang kayak banyak banget pelaku-pelakunya, dan ada pelaku yang dari graffiti juga yang ngikutin jejak gue, dan itu gue senang banget sih. Jadi ngerasa ya industrinya ini kebentuk lah, marketnya juga di Indonesia tuh nggak usah takut kayak nggak bakal dapat market, karena kita masyarakat kita banyak banget lah. Jadi kayak gimana lu bisa nge-manage itu dan lu punya diferensial daripada uniqueness brand lu, ya lu pasti bakal dapat market. What next? Mimpi lu berikutnya nih dah. Lu pengen lah, dan harus gue yakin sih untuk orang kayak lu, Beng, lu bakal achieve itu sih. Oke, jadi sebenarnya kalau yang dari sekarang ini gue pengen ya kita ngomongin dari gue pribadi pasti gue pengen keliling dunia gambar, dan karena dari gambar juga gue bisa ya happy banget lah ketika gue gambar tuh, gue happy, senang segala macam. Tapi selain itu yang tadi gue bilang, karena gue seneng banget bisa ngebawa orang untuk berada di level yang sama kayak gue. Jadi gue lewat NTL sama Titans ini pengen bring ini lebih luas lagi. Gue tuh berencana untuk bikin gini, Titans kan punya IP namanya Thunderside. Okay. Thunderside ini gue rencana mau keliling Indonesia sampai ke pelosok-pelosok yang emang belum ke-reach lah. Okay. Karena waktu itu gue pernah ada beberapa kali project, gue datang ke pelosok itu. Oh, gue pernah lihat lu yang di Indonesia Timur. Anjing, lu naik kapal tuh. Di Kalimantan itu. Kalimantan ya. Oh, Kalimantan. Nah, kayak gitu-gitu Jadi gue kayak anjing, keren banget Bang itu. Itu fun banget dan itu seru banget. Dan gue pun ngerasa ada versi kerennya waktu gue diundang di Kambodia, gue gambar di pedalaman juga di sekolah. Nah, itu gue ngerasa kayaknya ini bisa gue bawa di Indonesia, karena gue ngerasa temen gue yang ngebawa event gue ke Kambodia itu, dia tuh ngenalin banget Indonesia itu kayak gini. Lu gambar tuh gak harus di wall yang gede dan keren di kota. Ini lu gambarnya di sekolahan. Lu datang ke sini harus lewat perahu ini, naik sepeda gitu-gitu kan. Nah, gue pengen bawa itu di Indonesia, dan gue pengen juga ngerasain, pengen teman-teman yang di pedalaman bisa merasakan juga ada loh dunia ini di negara kita. Karena kan mungkin mereka ada yang nggak punya internet, ada yang nggak punya akses handphone segala macam. Jadi ya banyak mungkin kayak mereka taunya cuma di kampung mereka doang, kayak gitu doang kehidupan. Dia nggak tahu ada kota sebesar ini di Indonesia kan. Nah, itu yang gue mau coba bawa, dan mungkin pun gue akan mencari talenta-talenta yang bisa apa yang bisa di sini project bareng apa kayak gitu. Lu bawa dari sono itu, ya. Jadi itu adalah misi keren. besar gua sekarang, yang mungkin butuh banyak support juga dari teman-teman sih, karena bisa dibilang ini pasti kosnya gede banget. Karena kan untuk bisa berangkat ke sana, karena gini, kadang lu lebih murah ke luar negeri daripada lu di negeri sendiri kan. Bener. Tiket ke coba ke Papua berapa Mondar-Mandir, Ternate bisa Euro trip tuh. Tapi di sini cuma ke Papua doang gitu kan. Jadi Ternate PP 15 juta tuh gimana tuh? Jadi makanya gue kayak itu gue coba, dan sekarang memang udah lagi tahap ya udah gue lagi susun semua decknya. Mau coba cari sponsor lah paling enggak gitu kan untuk memulai ini, dan ya itu tujuan besarnya. Kita mesti bareng-bareng sih, Bang. Harus bareng-bareng. Dulu gue pernah bikin satu program gue namanya Alas Tempuh. Ngabisin duit juga banyak juga kan sebenarnya. Kalau gue lihat itulah. Ya kan sama lah sebenarnya dengan medium yang berbeda. Ya. Cuma kalau kita akhirnya bisa maduin beberapa elemen dengan visi yang sama, seru sih. Seru banget itu sih. Bisa. Itu keren banget lah. Keren banget ya. Itu makanya gue kemarin proyek kecil-kecilannya gue coba bikinnya di Jakarta. Gue bikin dulu kegiatannya ini, nah itu nanti kegiatan yang gue bisa bawa ke sana pelan-pelan. Kita coba bikin kali ya, ini kita seriusin ini tim ya. Boleh. Alfon nih Kangki, tolong ya. Kita butuh support ya kan, bener gak? Boleh. Jadi combine-nya tuh bisa banyak, ya kan? Bisa banget, itu bisa banget. Yang pasti, Bang, thank you banget buat ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga walaupun teman-teman. Nih, gue selipin sedikit. Ini ada kendala sedikit sebenarnya. Ada kendala apa nih? Abis di fraud lah nih kantor gua di NTL ini. Anjing, sebenarnya gua gak mau. Gua cerita sedikit aja. Iya, keluar. Gua gak harus sebut namanya, intinya sebenarnya planning ini kan udah dari lama, hampir berjalan, tapi karena di NTL ada sedikit kendala inilah kemarin, jadi mungkin agak sedikit kendunda, tapi maksudnya biar teman-teman tahu juga, hati-hati sama orang ini. Gue nggak mau sebut nama, tapi di NTL yang orangnya agak gendut itu lumayan masih sering berseliweran di sana, dan justru ngomongin memutarbalikkan fakta sebaliknya. Jadi hati-hati aja sama orang itu, dan ya udah sih intinya gitu doang. Gue cuma ngasih tahu aja karena ternyata sampai detik ini ternyata dia masih ada ngontak beberapa orang, dia cerita sebaliknya,
Dan itu aja sebenarnya gue gak mau. Ya. Kalaupun sebenarnya gue tinggal posting ngasih tau orang ini kan bisa aja ya. Tapi gue masih berpikir bahwa kayaknya nggak usah harus matiin rezeki banget lah. Tapi ya kalau emang cara mainnya begitu, aja ya. Tapi kalau cara mainnya begitu mungkin nanti kita ada next step selanjutnya lah. Gitu aja sih. Ya ini mungkin buat teman-teman nggak tahu. Ya dari Abeng akhirnya bisa tahu sedikit nih. Ada kendala biasa namanya. Ya kehidupan ya Beng ya. Intinya thank you Beng buat hari ini sempetin waktunya Beng ya. Sukses buat semuanya. Semoga kita yang mau kita buat nih bisa kejadian nih. Amin. Thank you semua yang udah nonton. Dah.